Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin ini aja deh. Formatnya kayak gini. Tuh. Udah duduk di tempat masing-masing ya. Oke, ada 7 peserta ya. Ada 7 peserta, walaupun baru satu peserta yang 7 peserta ya, 8 sama saya, tapi nggak apa-apa. Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sudah hadir lebih awal dari teman-temannya yang lain di hari kedua ya. Di hari kedua pelatihan BIMTEK. Di mute dulu ya, Bun. Silahkan di mute dulu kalau bicara. Oke. Apa sebentar. Ini nggak bisa digedein ya. Nah, ini nggak bisa digedein. Oke. Kita sudah memasuki hari kedua ya, teman-teman. Kemarin sudah hari pertama. Hari pertama bersama instruktur-instruktur lainnya, dan hari ini kita akan memasuki hari kedua, di mana teman-teman akan menerima materi-materi seputar wawasan literasi. eh saya mau menyapa dulu nih, ya, mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Ibu Reni. Dari mana Bu Reni? Dari MIA Mulisin, Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Bu. Pandeglang ya. Baik, terima Ya. kasih. Pak Sumantri dari mana, Bapak? Bapak, Pak Sumantri dari mana? Ini bagusan pakai ini nih. Pak Sumantri, nggak dengar saya? Kemudian ada Ibu Ifat. Nah, Ibu Ifat dari mana, Bu Ifat? Audien yang mana? Oh, oke. Ada Ibu Bida. Ibu Bida dari mana, Bun? Dari Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Bu. Oke. Ibu Iyam Mariam. Bu Iyam ya, panggilannya Ibu Iyam ya. Ibu Iyam dari mana, Bun? Dari MIP Salinggara, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Baik. Pak Sumantri kayaknya lagi diangkut Bapak ya? Di mobil ya, di mobil ya. Ih, Bapak suaranya belum di mute, belum di unmute, Pak. Oh iya, hati-hati di jalan ya, Pak. Kemudian ada Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ibu Fitri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Windawati dari MIPI Salinggara, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Baik. Terima kasih Ibu Sultanah. Ibu Sultanah dari mana, Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari si Anwar Hidayah Sekedal, Pandeglang. Oke, baik. Nah, teman-teman dari Pandeglang semua kayaknya ya. Apa ada yang dari kabupaten lain? Dari Banten pokoknya ya, dari Ya, dari provinsi. Banten. Nah, baik. Nah, teman-teman, kita hari ini seperti biasa ya, seperti halnya hari pertama, kita akan kembali merefresh lagi apa yang perlu kita kuatkan dalam pengembangan literasi di madrasah kita. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas pemaknaan hasil AKMI, kemudian wawasan untuk masing-masing literasi, yaitu wawasan literasi membaca, wawasan dan desain pembelajarannya ya, wawasan dan desain pembelajaran literasi membaca, wawasan dan desain pembelajaran literasi sosbud, sains dan numerasi. Nah, pada sesi hari ini. Perkenalkan sebelumnya karena ini perdana ya muncul di kelas ini, nama saya Ibu Agustina. Sehari-hari saya sebagai Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Palembang.
Dan di AKMI 2024 saat ini sebagai instruktur inti nasional untuk literasi membaca. Nah, saya senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu dalam forum BIMTEK Tindak Lanjut AKMI tingkat madrasah. Kenapa? Karena eh, ini merupakan puncaknya ya kalau saya bilang Bapak dan Ibu, karena kita sudah menyelenggarakan pelatihan BIMTEK Tindak Lanjut AKMI itu mulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan sekarang tingkat madrasah. Nah, jadi karena eh, lumayan panjang perjalanan ya, pelatihan-pelatihan dilakukan secara hierarkis dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa membersamai para guru kita dalam pelatihan tindak lanjut AKMI tingkat madrasah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, walaupun ini secara daring ya, tidak ketemu langsung, tetapi mudah-mudahan teman-teman masih tetap bisa mengikuti ya, mengikuti keseluruhan sesi dari pelatihan kita mulai dari hari Senin sampai hari Jumat nanti, sampai ditutupnya. Jadi silahkan teman-teman untuk dikondisikan kalau misalnya di madrasahnya memang masih mengajar atau punya kegiatan. Jadi silahkan untuk dikondisikan sedemikian rupa sehingga pada Senin sampai Jumat ini teman-teman masih bisa mengikuti pelatihan kita karena pelatihan ini sangat penting bagi madrasahnya Bapak dan Ibu. Kemudian secara kontribusi juga Bapak dan Ibu akan menjadi penggerak pengembangan literasi di madrasahnya. Kemudian juga Bapak dan Ibu tentu saja akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengupgrade pengetahuan juga ya, pengetahuan, wawasan terkait dengan pengembangan literasi dan tentu saja pelatihan kita kalau dinyatakan lulus juga akan mengeluarkan sertifikat ya. Dan itu juga merupakan bagian dari pengembangan profesional Bapak dan Ibu selaku guru madrasah. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kesabaran, ketenangan, kelancaran ya dalam menjalankan seluruh aktivitasnya termasuk mengikuti pelatihan tindak lanjut AKMI di PAN ini, begitu ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak tahu nih ya kelas ini aktif atau tidak, tapi mudah-mudahan cukup aktif, mudah-mudahan tingkat kehadirannya cukup tinggi walaupun ini udah jam 8 tapi ternyata masih 7 orang ya. Tapi mudah-mudahan yang lain akan menyusul. Tapi ngomong-ngomong kemarin yang hadir sedikit juga atau banyak Bapak dan Ibu? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab. Iya, Bun. Untuk kemarin juga sama. Ada Berapa orang, 5, Bun, kalau kemarin, Bun? sama 7. Sekitar ini ya? Ya, Oh satu iya. lagi ada 8. Oh, Pak ada 8. Hidayatullah. Oke. Nah, berarti Bapak dan Ibu, walaupun mungkin sisanya teman-teman itu punya ini ya, punya halangan, punya kesibukan, tetapi mudah-mudahan teman-teman yang kehadirannya cukup baik ini bisa konsisten ya sampai hari Jumat nanti. Oke. Sebentar Bun, saya mute dulu ya Bun. Mana sih mute-nya? Cahaya ini cahaya. Cahaya tuh lain banget kami bilang itu tuh. Yam di mute dulu Bu Yam ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan share screen ya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya sudah tampil, silahkan untuk silahkan untuk kasih kode ya. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Saya Tapi tulisannya sama gambar, Bu, sama video kita. Iya, sebentar. Saya stop dulu ya video kita ya. Ya. Videonya di stop dulu. Iya, ya backgroundnya juga jadi hitam. Bentar, kita ganti dulu ya Bapak dan Ibu ya. Bentar. My screen.
Immersive my screen. Bentar ya. Oke. Ternyata dia ikut terpengaruh ya kalau kita pakai itu ya. Kita stop dulu. Udah di Saya share ulang. dia mantap ya. Ya, saya share ulang ya. Bapak dan Ibu silahkan di-mute dulu ya. Biar suara saya terdengar jelas. Oke. Oke, sebentar saya pin dulu. Oke, baik. Apakah sudah jelas Bapak dan Ibu? Atau masih terhalang gambar? Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, jadi salah satu materi yang penting sebelum kita mengenal atau membicarakan tentang wawasan dan desain adalah bagaimana kita sebagai guru madrasah itu bisa memaknai hasil AKMI. Nah, asesmen yang dilakukan ini itu kan ada rapotnya Bapak dan Ibu ya, dan rapotnya itu kan harus bisa dimaknai. Ini maksudnya apa sih gitu? Ini rapotnya kalau misalnya bunyinya seperti ini tuh maksudnya gimana sih, dan terus kita harusnya seperti apa. Nah, itu juga yang harus dikuasai oleh seorang guru madrasah yang madrasahnya menjadi sasaran dari pelaksanaan AKMI. Nah, pada sesi ini kita akan sama-sama ya menyegarkan lagi tentang pemaknaan hasil AKMI untuk keempat literasi. Jadi hasil AKMI itu kan nanti bentuknya atau wujudnya itu kan dalam bentuk rapot ya Bapak dan Ibu ya. Dan rapotnya itu di dalam rapotnya itu akan ada perincian yang berbeda-beda untuk tiap literasi karena masing-masing literasi itu memiliki skor sendiri-sendiri ya, tingkat kemahirannya juga sendiri-sendiri sehingga pemaknaan hasil AKMI-nya juga harus dimaknai sendiri-sendiri juga dari keempat literasi tersebut. Nah, pada sesi ini kita akan bersama-sama belajar kembali tentang memahami visualisasi. Visualisasi itu tampilannya bagaimana sih ya? Kemudian isi atau kontennya bagaimana? Deskripsi yang diberikan itu seperti apa? Dan tentu saja akan ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya juga kan nanti harus dipahami tuh. Jangan sampai rekomendasinya sudah panjang-panjang, tapi ternyata kita tidak paham itu maksudnya apa ya? Kita harus melakukan apa? Nah, itu merupakan bagian dari tugas kita untuk bisa memahami maksud dari rekomendasi tersebut. Termasuk juga ada masukan untuk melakukan tindak lanjutnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Bapak dan Ibu, kita nggak usah pakai Jamboard ya, kita pakai kolom chat saja. Nah, di bawah itu ada kolom chat yang bisa Bapak dan Ibu tulis-tulisin yang kali ini kita akan bertanya atau melakukan brainstorming dengan pertanyaan menurut Bapak dan Ibu ya, apa sih yang harus tersedia pada rapot hasil pembelajaran yang baik? Bapak dan Ibu selaku guru kan kita tiap akhir semester itu kan kita membagikan rapot ya, Bapak dan Ibu ya, rapot kepada peserta didik. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu, isi rapot itu harusnya ada apa aja sih? Nah, ada apa aja sih yang harusnya ada di dalam sebuah rapot pendidikan? Bukan rapot pendidikan ya, rapot hasil pembelajaran. Silahkan untuk menuliskannya di kolom chat yang tersedia. Monggo Bapak dan Ibu ya. Silahkan di kolom chat di bagian bawah, silahkan dituliskan di sini. Oke. Apa yang harus tersedia menurut Bapak dan Ibu ya? Apa sih informasi apa saja sih yang harus tersedia pada rapor hasil pembelajaran? Silahkan. Misalnya, oh rapot itu harus ada nilainya, Bun. Oke, nilai berarti ya. Terus apa lagi? Nilainya berupa apa? Apakah nilai skor, apakah deskripsi, kualitatif, kuantitatif,
atau apa menurut Bapak dan Ibu? Monggo, silahkan diketik di kolom chat. Sudah ada yang menuliskannya? Silahkan, Bapak dan Ibu. Halo, apakah ada di situ? Iya, Bu. Oke, silakan tulis di kolom chat Bapak dan Ibu ya. Oke, oke, kita bacakan ya. Ibu Bida sudah menuliskan, ya. Menurut Ibu Bida, komponen yang harus ada dalam sebuah raport hasil pembelajaran itu adalah ada nilai akademiknya dan ada deskripsi pencapaian anak. Nah, jadi bukan cuma nilai secara akademik dapat 95 gitu ya, tetapi juga ada deskripsinya. 95 itu maksudnya apa sih? Apa sih hal yang sudah berkembang dari diri anak gitu ya? Apa yang sudah dikuasai anak, apa yang sudah dicapai sama anak begitu ya Bu Bida ya. Oke, baik, jawaban yang sangat baik ya. Kemudian Ibu Reni juga sudah menjawab, rapot harus berisi hasil pembelajaran berupa nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin kurang satu ya, Bu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Nah, jadi apa namanya, sikap juga include di dalamnya, walaupun tidak secara eksplisit, tetapi dia sebetulnya dinilai juga ya. Nah, tetapi kalau dalam yang eksplisit memang yang ada adalah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya, Bu Reni ya. Oke, jawaban yang sangat baik. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ibu Ifat ya, Ibu Ifat juga sudah menjawab. Penilaian selama proses pembelajaran, baik pengetahuan dan keterampilan. Ya, sama ya jawabannya dengan Ibu Reni. Kenapa Bapak dan Ibu kita membedakan antara ranah pengetahuan dan keterampilan? Karena pengetahuan dan keterampilan itu mengujikan hal yang berbeda, mengujikan kompetensi yang berbeda. Kalau pengetahuan yang diujikan tentu saja areanya pemahaman ya, tetapi keterampilan itu areanya di mana anak-anak harus menunjukkan skillnya, menunjukkan prakteknya, menunjukkan apa sih namanya itu aplikasinya. Nah, makanya ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dalam buku rapot pembelajarannya. Oh, pertanyaannya apa Bu? Tidak kedengeran suaranya. Bapak dan Ibu, suara saya nggak kedengeran ya? Apakah suara saya kecil? Untuk saat ini di sini terdengar suara Ibu. Hmm, Terdengar, Bu, kalau terdengar ya? ya Terdengar jelas? Atau jelas, terdengar jelas ya? Jelas, Bu, jelas. cukup Oh, jelas. tapi menurut Bu Iyam nggak kedengeran. Apa karena kondisi Bu Iyam yang ini ya, sinyalnya jelek atau gimana ya Bu Iyam ya? Mungkin sinyalnya, Bu. Iya ya, mungkin Ya, sinyalnya mungkin ya. sinyal Oke, terputus-putus. baik. Kadang-kadang gitu, sinyal itu mempengaruhi audio juga Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya kalau sinyalnya lagi jelek tuh kadang-kadang orang kan on off kan kamera gitu, biar suaranya bagus gitu. Kemudian ada pendapat Ibu Sultonah, pencapaian pembelajaran dan deskripsinya. Nah ya, kalau sekarang kan, kalau zaman dulu Bapak dan Ibu ya, pada saat saya masih jadi murid itu kan tidak ada deskripsi, cuma ada skor. Nilainya berapa gitu ya, dapat nilai biru apa nilai merah, seperti itu saja. Tetapi sekarang rapot itu sudah ada deskripsinya, di mana orang tua sudah bisa memahami bahwa, oh anak saya itu sudah bisa apa, aspek apa sih dalam pelajaran matematika yang anak saya sudah kuasai karena sudah ada deskripsinya. Nah, jawaban Bapak dan Ibu bagus-bagus, sudah mencerminkan sebaiknya raport hasil pembelajaran itu punya apa saja gitu ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih raport hasil AKMI. Nah, kalau itu kan raport hasil pembelajaran tuh. Kalau hasil raport AKMI gimana? Apakah ada nilai? Apakah ada deskripsi? Apakah ada apa namanya ranah pengetahuan dan keterampilan? Kita cek sama-sama ya. Dan kemudian, nah Bapak dan Ibu, agak kecil-kecil ya gambarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita buka, kita zoom kan.
Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana sih cara Bapak dan Ibu mengakses rapot AKMI? Nah, karena rapot AKMI itu merupakan dokumen yang harus Bapak dan Ibu download supaya tahu hasil rapot AKMI madrasahnya berapa, bagaimana, bagus apa tidak, hal apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya ya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, ada tutorialnya sebentar. Saya cek di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia ya. Klik masuk, yang ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk login di sini ya, di alamat portal AKMI nama ininya ya. Jadi kita menyebutnya ini portal segala segala hal ada di sini gitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi portal AKMI ini portal pintar, segala macam ada di situ ya, berita ada di situ, informasi-informasi ada di situ, kemudian contoh asesmen ada di situ. Kemudian berita apa namanya terkait dengan rekrutmen instruktur dan lain-lain itu ada di situ, termasuk juga eh, raport AKMI ya. Raport AKMI juga Bapak dan Ibu bisa download di portal AKMI. Jadi alamatnya adalah HTTPS atau apa namanya www portal mi.kemenak.go.id. Nah, itu. Jadi ini adalah portal portal resminya ya, portal resminya dari AKMI. Nah, bagaimana cara loginnya? Menggunakan apa? Bapak dan Ibu perlu menggunakan NPSN, madrasah Bapak dan Ibu, kemudian input password dari madrasah Bapak dan Ibu. Oke? Nanti di situ ada fitur yang disebut rapor madrasah. Nah, Bapak dan Ibu silahkan unduh tuh. Nanti raport madrasahnya akan menampilkan hasil dari raport madrasahnya Bapak dan Ibu sesuai dengan NPSN yang diinputkan, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ada dua versi nih, ada raport madrasah, ada raport siswa. Nah, jadi kalau raport madrasah itu secara global, madrasahnya Bapak dan Ibu hasilnya secara kumulatif, ya. Sedangkan rapor siswa itu rapor siswa per orang. Jadi berapa orang peserta ini, nah semuanya itu ada dalam rapor siswa. Nah, jadi tinggal nanti klik saja di portal AKMI itu ada fitur rapor madrasah dan rapor siswa. Tinggal klik unduh ya. Ukurannya juga tidak besar, Bapak dan Ibu bisa share dalam bentuk PDF. Kemudian Bapak dan Ibu sudah mendownload, tinggal di logout, tinggal di print kan, kalau memang perlu di print, tapi sepertinya perlu ya, biar bisa dimaknai. Kalau misalnya cuma baca di laptop mungkin kan tidak terlalu representatif ketimbang kita bikin dalam bentuk dokumen. Kalau perlu dijilid Bapak dan Ibu ya, di di apa di stapler gitu. Jadi raportnya bisa menjadi bahan referensi madrasah Bapak dan Ibu. Nah, setelahnya apa? Setelah mengunduh apa? Tugas Bapak dan Ibu adalah melakukan pemaknaan. Nah, jadi raportnya udah kita unduh nih, udah kita lihat ya, udah kita print. Oh, jadi hasilnya ini ya. Anak-anak kita hasilnya ini. Raportnya tuh begini. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu memaknainya? Nah, baru kemudian kalau sudah dimaknai dengan benar, Bapak dan Ibu baru bisa melakukan tindak lanjut. Gitu ya, karena tindak lanjutnya itu akan sangat tergantung dari hasil pemaknaan Bapak dan Ibu. Jadi tindak lanjut itu adalah ini kita mau ngapain nih? Madrasah mau melakukan apa? Kira-kira literasi mana yang kita perlu fokuskan untuk peningkatan? Nah, berarti peningkatan literasinya kita fokuskan untuk hal-hal apa saja, literasi mana saja, akan kita integrasikan pada mapel apa saja. Nah, semua itu merupakan bagian dari tindak lanjut. Nah, jadi diharapkan AKMI itu tidak cuma selesai sampai asesmen saja Bapak dan Ibu, cuma tahu kita, oh iya ya, berarti hasilnya kayak gini ya. Oh, berarti anak saya tuh tingkat dasar tuh literasi membacanya selesai. Tidak cukup sampai di situ Bapak dan Ibu. Tetapi diharapkan hasil AKMI itu akan menjadi dasar bagi madrasah dalam melakukan peningkatan. Jadi yang skornya itu masih rendah dalam literasinya itu harus melakukan tindak lanjut. Harapannya apa? Harapannya pada saat dilakukan asesmen kembali
itu skornya juga sudah naik ya. Jadi mudah-mudahan yang masih perlu intervensi bisa naik ke tingkat dasar, yang masih tingkat dasar bisa naik lagi gitu ya ke tingkat cakap dan seterusnya, sehingga diharapkan pelaksanaan AKMI itu sejalan dengan peningkatan pengembangan literasi di madrasah, dan hasil akhirnya kita harapkan nanti eh, kemampuan atau kompetensi literasi anak bangsa kita itu akan meningkat, Bapak dan Ibu ya. Jadi impian kita tuh kan kita tuh literate semua gitu ya, pinter berliterasi semua, hasil PISA-nya mudah-mudahan meningkat gitu ya, hasil PISA, hasil TIMSS, hasil PIRLS itu semuanya adalah asesmen-asesmen terkait dengan kemampuan akademis dan literasi peserta didik di seluruh dunia, dan nilai kita kan masih rendah di situ. Kita harapkan AKMI ini akan sangat membantu ya mendongkrak peningkatan literasi peserta didik. Nah, jadi itu alurnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini alurnya, ini adalah gambar di mana Bapak dan Ibu bisa login pada database AKMI. Nah, bagaimana kalau menemui kendala? Nah, nggak bisa login, Bu, misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan, Bapak dan Ibu? Bisa mengakses apa yang disebut dengan ini, Bapak dan Ibu ya, langkah-langkah mitigasi. Nah, kendala akses menggunakan Google Chrome dan Microsoft Edge itu bisa dibaca di situ ya. Kemudian, Bapak dan Ibu, dashboardnya tampilannya seperti ini ya. Jadi, nanti bisa Bapak dan Ibu coba-coba sendiri bagaimana cara membuka portal AKMI. Nah, pertanyaan selanjutnya, rapotnya bentuknya kayak gimana? Nah, Bapak dan Ibu apakah sudah melihat wujudnya? Nah, wujud rapot AKMI itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh rapot AKMI tahun 2023 ya. Seperti ini wujudnya Bapak dan Ibu ya. Jadi, di situ ada identitas madrasah yang atas sekali, ada NSM, NPSN, nama madrasah, jenjang, jumlah siswa, dan tahun asesmen. Jumlah siswa yang pada jenjang tersebut ya, jenjang tersebut yang mengikuti AKMI ya. Nah, kemudian setelah identitas madrasah, di bawahnya itu ada capaian madrasah, Bapak dan Ibu. Nah, disinilah kemudian hasil AKMI itu dideskripsikan per literasi. Nah, di situ lihat ya, ada literasi membaca, beda dengan literasi numerasi, beda lagi, sains beda, sosial budaya beda. Dan nilainya ternyata beda-beda. Ini contoh ya, jadi ini dummy saja Bapak dan Ibu ya. Jadi di literasi membaca ternyata masih level kecakapan atau tingkat kemahiran dasar nih, tingkat dasar ya. Numerasinya di atas itu udah cakap. Kemudian sainsnya udah cakap juga. Kemudian sosbud sudah cakap. Nah, dari sinilah nanti kita maknai sama-sama Bapak dan Ibu ya. Oh, ini apa ya artinya ya. Terus kita mau ngapain ya? Pertama, faktanya adalah kita melihat bahwa dari masing-masing literasi, tingkat kemahirannya beda-beda. Nah, sekarang saya tanya dengan Bapak dan Ibu. Berarti kalau kita lihat secara kasat mata nih, literasi mana nih yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan Bapak dan Ibu? Literasi membaca, Bu. Iya, literasi membaca karena tahapnya tingkat kemahirannya masih tingkat dasar. Dasar. Nah, inilah yang akan menjadi referensi kita bagaimana melakukan tindak lanjut. Terus kita nanya lagi, terus tindak lanjutnya gimana ya? Kalau sudah tahu bahwa tingkat kemahirannya pada level dasar. Kita lihat tuh deskripsinya, deskripsi raport. Apa sih maksud dasar itu apa? Gitu ya. Maksud cakap itu apa? Anak-anak tuh sudah bisa ngapain sih sehingga dia disebut cakap? Anak-anak itu sudah bisa apa sehingga dia literasi membacanya disebut dasar. Nah, itu dideskripsikan dalam rapotnya, Bapak dan Ibu. Kecil-kecil tulisannya saya zoom ya. Ternyata masih kecil juga ya. Apakah terlihat, Bapak dan Ibu? Terlihat, Bu. Lebih jelas ya? Ya. Terlihat, Bu. Oke, nah, biar lebih jelas lagi, biar mata kita tuh, wah, sangat jelas. Nah, dasar itu maksudnya apa? Nah, bagaimana sih kok peserta kita bisa disebut dasar? Ada kriterianya Bapak dan Ibu, ya, sudah ada kriteria masing-masing. Jadi tidak berdasarkan feeling, oh ini kayaknya dasar deh, tapi ada kriterianya. Nah, secara deskripsi, tingkat dasar itu adalah sebagian peserta didik sudah mampu menemukan, mengakses, menginterpretasikan, mengintegrasikan, mengevaluasikan, dan merefleksikan fakta sederhana dan konkret pada teks informasi dilengkapi tabel, grafik, bagan, diagram, dan unsur teks, fiksi fantasi dengan
ciri kebahasaan, kata dasar, kalimat tunggal, konjungsi penambahan, dan panjang bacaan 150 hingga 250 kata, Bapak dan Ibu. Jadi, oh berarti anak-anak kita itu levelnya itu baru sampai sini loh gitu. Kalau dikasih teks yang 400 kata kayaknya dia belum mampu. Kenapa? Karena levelnya masih di tingkat dasar. Kalau tingkat dasar tuh maksimal 250 kata. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melakukan pemaknaan itu, kita lihat deskripsinya. Oh, berarti anak kita itu levelnya tuh sampai sini. Kemampuan dia tuh cuman dari 150 sampai 250 kata untuk tingkat dasar, untuk literasi membaca. Gitu ya. Jadi kemampuannya juga kayaknya dia belum punya kemampuan atau skill membaca yang tinggi ya. Jadi dia baru fakta sederhana dan konkret. Oh, berarti nih kalau fakta apa namanya? Fakta tidak sederhana dan abstrak, berarti anak-anak kita belum bisa. Nah, gitu ya. Fakta rumit dan abstrak itu anak-anak kita belum bisa, gitu ya. Kemudian ciri kebahasaannya, coba kita lihat ciri kebahasaannya ya. Kata dasar, kalimat tunggal, konjungsi sudah bisa, tapi tambahan. Nah, itu kita lihat tuh. Berarti anak-anak kita itu belum bisa eh, belum terbiasa dengan teks-teks dengan kalimat majemuk, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya dia menerima teks yang panjang-panjang gitu ya, kalimatnya kalimat majemuk bertingkat gitu, itu dia belum bisa nih. Kenapa? Karena kemampuan dia tuh baru dalam level kata dasar kalimat tunggal. Nah, jadi kalimat tunggal itu kan kalimat yang cuma terdiri dari satu kalimat utama ya, tidak punya kalimat tambahan gitu ya. Nah, jadi bukan kalimat majemuk, maksudnya seperti itu. Nah, itulah kemampuan peserta didik kita yang berada pada literasi membaca level dasar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kita kenal kemampuan real anak kita itu sudah bisa apa saja, gitu ya. Oh, teks membacanya ini berarti teks-teks sederhana aja nih. Berarti untuk teks-teks informasi yang banyak kata-kata sulit, kayaknya dia susah nih. Untuk yang terlalu panjang, lebih dari 250 kata, dia belum bisa. Tetapi itulah yang harus kita kuatkan. Itu yang harus kita kemudian tingkatkan pada tindak lanjutnya. Seperti itu ya. Jadi, ibaratnya tuh gini Bapak dan Ibu ya. Ibaratnya dia tuh kemampuannya sudah A, kita akan tingkatkan menjadi A plus. Nah, itu yang akan kita tingkatkan. Kalau kita akan tingkatkan bukan A plus ya, tetapi jadi B. Nah, lebih tinggi misalnya dari A. Yang levelnya sudah bisa mengenal apa kata kalimat tunggal, kita akan melakukan penguatan pada tindak lanjut agar dia mulai terbiasa dengan kalimat majemuk. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu memaknai deskripsi yang ada pada rapot AKMI. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Di situ ada literasi numerasi pada level cakap. Numerasi itu kan terkait dengan penghitungan, apa namanya, matematis ya, bilangan dan lain sebagainya. Nah, apa nih kemampuan cakapnya? Kemampuan cakapnya adalah sebagian besar peserta mampu menyajikan objek matematika, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menakar dan memberi alasan, mencakup materi, operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Ya kalau di atas 1 juta berarti dia belum bisa ya. Pecahan senilai dan berbagai bentuk pecahan, faktor dan kelipatan bilangan, persamaan sederhana. Nah, mungkin ada persamaan yang bertingkat ya. Keliling dan luas bangun datar. Nah, bangun datar. Jadi kalau bangun ruang dia belum bisa nih. Baru bangun datar saja. Dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau diagram yang lain dia juga belum bisa. Nah, jadi begitu gambarannya Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang sudah dikuasai anak itu terdeskripsikan dengan baik di raport AKMI itu. Jadi kita tidak meraba-raba lagi ini maksudnya apa sih? Sains dia udah bisa ngapain sih? Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan literasi sains dan literasi sosial budaya. Nah, yang di samping ini Bapak dan Ibu, ini ada kayak semacam grafik ya, atau scatter plot gitu. Itu maksudnya apa sih? Agak miring tuh agak miring ya. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi selain dideskripsikan, itu juga dibuat dalam bentuk scatter plot seperti ini ya. Coba kita lihat literasi membaca, itu di mana? Nah, itu di sini. Ada di mana sih? Di
Mana bentuknya tuh? Coba kita lihat ada di CK berapa tuh? CK sini ya Bapak dan Ibu ya, ada di sebelah sini ya. Nah, kemudian literasi sains itu skornya 56, membaca tadi 39 ya, 39 itu di sini ada di CK2 ya, kemudian 56 untuk skor literasi numerasi, kemudian 49 untuk skor literasi sains, 49 juga untuk skor literasi sosial budaya. Nah, di situ ya, jadi scatter plot itu untuk menunjukkan CK-nya Bapak dan Ibu. Jadi kalau literasi membaca itu posisi anak itu baru pada CK2. Kalau dalam literasi itu kan ada CK ya. Kalau dalam kurikulum pembelajaran kita kan ada CP, tapi kalau dalam literasi kita ada literasi AKMI itu ada CK, capaian kompetensi. Nah, dia masih CK2, sementara ketiga literasi yang lainnya itu berada pada CK3. Nah, seperti itu ya. Terus tindak lanjutnya kayak gimana dong? Apakah kan ini masih tingkat CK2 nih yang literasi membaca. Terus tindak lanjutnya apakah dia harus dikasih apa namanya dikasih teks-teks dengan level CK2 atau CK3? Nah, jadi CK2 itu dia udah memahami sehingga penguatannya harusnya meningkat pada CK3. Sehingga diharapkan nanti nih dia meningkat tingkat kemahirannya. Sudah tidak lagi dasar tetapi sudah cakap ya. Kemudian Bapak dan Ibu, pada raport AKMI itu juga terdapat rekomendasi. Nah, jadi rekomendasi ini adalah hal-hal yang bisa kita jadikan referensi yang baik dalam melakukan tindak lanjut, gitu ya. Karena rekomendasi ini bahasanya sudah bahasa saran nih, bahasa masukan ya, yang konkret untuk sekolah. Nah, contohnya seperti ini. Rekomendasi madrasah melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi, mendorong penyediaan beragam teks informasi, teks atau teks fiksi fantasi, ya. Kenapa? Karena ya tadi literasi membacanya kan masih dasar tuh. Nah, jadi diharapkan gurunya bisa menyiapkan beragam teks ya, baik teks informasi maupun teks fiksi fantasi, ya. Kemudian mendorong studi lanjut bagi guru untuk mengembangkan kompetensi profesional, mengupayakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi literasi dan lain sebagainya ya. Jadi ini merupakan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijadikan referensi bagi Bapak dan Ibu di madrasah. Nih Bapak dan Ibu, ini adalah dasar kita memahami raport AKMI ya. Jadi dalam raport AKMI itu kan ada dua istilah ya. Istilah pertama adalah istilah tingkat kemahiran dan istilah kedua adalah istilah CK. Nah, seperti itu ya. Kita tahu CK itu kan ada CK1 sampai CK9 ya. Kalau untuk MI itu CK1 sampai CK5, Bapak dan Ibu. Nah, kalau CK1 berarti perlu pendampingan begitu ya. Kemudian CK5 atau CK yang paling tinggi itu adalah perlu ruang kreasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada sinkronisasi antara tingkat kemahiran dengan CK gitu ya. Jadi kayak misalnya ini. CK1 itu tingkat kemahirannya perlu pendampingan. Ini untuk MI ya Bapak dan Ibu ya. Perlu pendampingan. Nah, perlu pendampingan itu maksudnya apa sih? Gitu. Perlu pendampingan ini menunjukkan level yang sangat rendah, sangat perlu pendampingan khusus untuk meningkatkan penguasaan konsep yang dasar ya. Jadi udah paling ini banget deh, perlu bantuan gitu kalau perlu pendampingan ini. Perlu melibatkan orang tua, madrasah, dan sosok yang mampu memotivasi peserta didik dengan belajar lebih baik. Nah, jadi kalau madrasah Bapak dan Ibu itu ada skornya yang ada tingkat kemahirannya perlu pendampingan, nah itu betul-betul perlu ya, perlu banget untuk dilakukan pendampingan khusus. Oke? Nah, kemudian level di atasnya itu adalah tingkat kemahiran dasar. Nah, CK2 nih, dari CK2 ya, tingkat kemahiran dasar ini menunjukkan penilaian level yang rendah. Jadi dasar itu rendah juga loh Bapak dan Ibu ya. Belum bagus tuh kalau masih tingkat dasar ya, masih rendah. Sangat perlu pendampingan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan memberikan informasi atas pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, jadi kalau tadi sangat rendah, ini rendah juga. Jadi kalau untuk tingkat dasar tuh PR-nya harus banyak ya, harus banyak. Itu CK2.
Kemudian CK3 itu adalah tingkat kemahiran cakap. Ya, ini kita bisa bicara CK-nya dalam konteks MI ya Bapak dan Ibu ya. Jadi MI CK1 sampai CK5 gitu ya. Nah, cakap, apakah cakap itu sudah bagus? Nah, gitu ya. Cakap itu menunjukkan level sedang. Perlu pendampingan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan mengembangkannya secara mandiri atas pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi sedang nih, cakap itu udah sedang. Jadi yang perlu dikuatkan adalah bagaimana dia mengembangkannya secara independen, Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak ini, anak-anak yang pada level cakap itu dia sebetulnya sudah punya basic yang sangat baik, tetapi kita perlu mendorong atau melakukan pembinaan sehingga dia bisa mengembangkan literasinya secara mandiri, ya. Itu level cakap. Kemudian level terampil. Nah, terampil ini udah bagus nih. Udah level tinggi ya, udah level tinggi. Tetapi tetap perlu pendampingan untuk dan memberikan kesempatan untuk peningkatan penguasaan konsep serta mengembangkan inovasi secara mandiri. Nah, jadi sudah level inovasi Bapak dan Ibu ya. Inovasi itu kan sesuatu hal yang lebih tinggi daripada sekedar penguasaan konsep dan pengetahuan ya. Kalau inovasi dia sudah membuat sebuah karya yang berbeda dengan originalitas. Nah, itu inovasi ya. Jadi ada nih misalnya anak-anak yang dia udah punya hasil karya bikin robot, nah itu inovasi. Atau dia bikin puisi modern yang apa namanya berbeda ya, berbeda dari kelaziman itu inovasi. Atau anak-anak dalam bidang sains itu dia bisa melakukan suatu eksperimen, itu inovasi. Nah, diharapkan inovasi-inovasi semacam itu akan bisa dilakukan dalam pendampingan bagi peserta didik yang berada pada level terampil. Nah, jadi tantangannya udah semakin besar ya. Kalau tadi level apa namanya pendampingan perlu pendampingan tadi baru level penguasaan konsep minimal ya. Tapi kalau level terampil itu sudah pengembangan ya, inovasi. Jadi diharapkan ya anak-anak atau level madrasah yang sudah terampil itu sudah bisa inovatif ya. Nah, level yang paling tinggi yang juga sangat jarang ya, sangat jarang, tetapi ada Bapak dan Ibu, anak-anak yang levelnya itu perlu ruang kreasi. Di mana level ini merupakan level yang sangat tinggi dan perlu diberikan ruang khusus untuk memberikan kesempatan anak untuk berkreasi serta berinovasi atau atas gagasan mandiri yang diapresiasi. Nah, jadi anak-anak pada level perlu ruang kreasi ini nih udah bukan lagi mengembangkan pengetahuan, tetapi justru dia punya gagasan-gagasan mandiri. Nah, ini yang harus distimulasi oleh para gurunya, sehingga anak-anak ini tidak cuma sampai level apa namanya berkreasi ya. Kalau berkreasi itu kan punya kreativitas, kalau berinovasi dia punya inovasi sesuatu hal yang baru gitu ya, menemukan sesuatu hal yang baru dan juga itu didasarkan pada gagasan mandirinya. Jadi bukan semata-mata karena itu diajarkan di sekolah, tapi sudah merupakan gagasan mandiri. Dira anak Nah, kelas 6 suruh ke sana. Aduh. nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mengenal tingkat kemahiran itu seperti itu. Itu gambaran tingkat kemahiran yang Bapak dan Ibu secara umum ya, itu masih secara umum sebetulnya. Nah, ini adalah deskripsi dan rekomendasi raport hasil AKMI. Nah, ini yang sudah spesifik ke masing-masing literasi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu masing-masing literasi itu punya deskripsi sendiri-sendiri. Kan kontennya beda-beda ya. Kalau numerasi kan beda kontennya dengan membaca misalnya. Nah, tentu saja makanya deskripsi untuk masing-masing tingkat kemahiran juga berbeda-beda, tergantung dari substansi dari literasinya masing-masing. Nah, jadi untuk numerasi nih, misalnya ya, kita tahu bahwa numerasi ini kalau level cakap dia sudah bisa apa? Terampil dia sudah bisa apa dan rekomendasinya seperti apa. Nah, itu juga eh, sebaiknya kita pahami ya. Seperti ini ya. Nah, ini literasi membaca. Ini literasi sains. Nah, ini literasi sosmed. Nah, jadi eh, masing-masing literasi itu Bapak dan Ibu, dia memiliki kriteria sendiri-sendiri ya untuk masing-masing deskripsi tingkat kemahirannya.
Rekomendasinya juga beda-beda Bapak dan Ibu. Rekomendasi pada literasi membaca beda dengan literasi sosbud. Kalau literasi membaca kan pasti terkait dengan pemberian teks, teks sekian, dan lain-lain gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah ini rekomendasi pada literasi membaca. Tuh. Anggaplah ya, sekolah kita itu levelnya dasar nih pada literasi membaca. Apa sih rekomendasinya untuk literasi membaca? Nih, melakukan perbaikan proses pembelajaran yang tadi ya, sudah kita baca ya sebetulnya ya, mengupayakan pelatihan, melakukan optimalisasi keterlibatan guru, melaksanakan optimalisasi kerjasama, ekskul, dan lain-lain. Nah, rekomendasi, itu madrasah. Rekomendasi siswanya, nah siswanya perlu diapakan, perlu dikasih treatment seperti apa? Peserta didik perlu pembiasaan membaca intensif fakta sederhana pada teks informasi jamak atau teks fiksi fantasi dengan panjang 200. Nah, kita lihat ya 200 kan. Kenapa? Karena tadi kemampuannya 250 maksimal. Makanya rekomendasinya 200 hingga 300 kata. Jadi meningkat Bapak dan Ibu ya, rekomendasi itu diharapkan bisa meningkatkan level si anak itu untuk mencapai kompetensi menemukan, mengakses, mengevaluasi, dan merefleksikan, serta menguatkan kompetensi menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Itu rekomendasi yang bisa dilakukan oleh guru. Ya, coba saya tanya dulu deh dengan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tadi raport adminnya itu kan levelnya dasar ya. Dasar ya, betul ya, literasi membacanya dasar ya. Kemudian di raport adminnya itu ada rekomendasi seperti ini Bapak dan Ibu. Apa sih hal konkret yang akan Bapak dan Ibu lakukan pada pengembangan atau tindak lanjut di madrasah Bapak dan Ibu? Kalau kita melihat rekomendasi siswa aja dulu ya, rekomendasi siswanya. Apa sih hal konkret yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Izin menjawab, Bu. Oh, boleh, Bun. Monggo, Bun. Mungkin membiasakan siswa dengan pembiasaan membaca setiap hari. Oke. Kebetulan di MIA Mulisin sudah menerapkan seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk membaca, gitu, berliterasi. Oke, baik. Nah, Bun, Terima kasih, Bun. terima kasih Bunda. Bagaimana dengan ragam bacaannya, Bun? Nah, apakah sudah dilakukan dengan ragam bacaan atau kira-kira masih belum begitu variatif? Kalau untuk jenjang sesuai jenjang ya, Bun. Kalau untuk kelas 1-2 itu kita dengan cerita fiksi, Bun. Kayak kisah Oke. Nabi gitu. Kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu kita sesuaikan dengan LKS. Ada di Oke. lembar kerja siswa, sesuai dengan mapelnya. Nah, Seperti itu, Bun. berarti Bun, teks fiksi Ya, oke lah ya, sudah dilakukan berarti ya teks fiksi ya. ya. Ada kayak buku dongeng atau novel mungkin ya. Dongeng ya, Buku dongeng. cerita-cerita Iya, dongeng. cerita-cerita. Nah, itu dongeng itu adalah teks fiksi Bapak dan Ibu ya. Iya. Nah, mungkin kita tambahkan Bun. Jadi apa namanya? Buku ragam bacaannya tidak cuma teks fiksi tapi juga teks informasi. Nah, jadi anak-anak mungkin disiapkan tidak cuma dongeng tapi misalnya nih ada koran ya. Koran itu kan teks informasi itu isinya ya. Atau kita berikan teks informasi itu pada saat pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kita kasih teks informasi. Nah, seperti itu ya. Jadi betul tuh, bagus banget tadi yang sudah diusulkan sama Ibu apa tadi namanya, Bu? Ibu Reni, Bun. Ibu Reni ya, Ibu Reni bagus tuh Ya. pembiasaan membaca setiap hari. Nah, kenapa harus setiap hari? Biar intensif. Kalau cuma 1 kali seminggu itu nggak intensif, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi pembiasaan membacanya setiap hari dengan keragaman bahan bacaan, yaitu mencakup teks informasi dan teks fiksi, begitu ya. Nah, panjang katanya kita sesuaikan aja teksnya. Kalau misalnya 200 sampai 300 kata itu kan kira-kira sehalaman ya, mungkin ya. Sehalaman tuh kurang ya kayaknya ya. Nggak nyampe ya 1 halaman Bapak dan Ibu ya. 200 sampai 300 kata. Nah, kira-kira sepanjang itu teksnya untuk diberikan kepada anak dalam pembelajaran. Tetapi kalau kayak dongeng, nah itu kan tidak terbatas ya. Dongeng itu kan dia biasanya apa? Cukup panjang ya kalau dongeng ya biasanya Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau novel kan, komik. Nah, biasanya itu kan tebal-tebal ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita berikan itu sebagai ragam bacaan rekreasional. Jadi dia tetap dapat aneka jenis bacaan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita berikan. Nah, itu bagaimana tuh evaluasinya?
Nah, di sini kan ada rekomendasi terkait evaluasi tuh. Jadi kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kompetensi yang diharapkan akan dikuasai siswa itu adalah menemukan, mengakses, mengevaluasi, dan merefleksikan. Nah, itu kan dianggap sudah ada tuh, siswa sudah mampu. Nah, serta menguatkan kompetensi menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Nah, itu yang dianggap masih kurang sehingga perlu dikuatkan. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu memberikan teks dalam pembelajaran dengan niat kita akan meningkatkan literasi membaca peserta didik, maka Bapak dan Ibu sebaiknya memberikan asesmen. Untuk apa? Untuk melihat bahwa, oh iya, anak kita sudah punya kompetensi ya, dan sesuaikan asesmennya dengan kompetensi-kompetensi ini. Ya, kalau misalnya kompetensi ini kan, oh dia minta dikuatkan kompetensi menginterpretasikan tuh. Coba, kira-kira kalau kita mau mengetes atau melakukan asesmen terkait penginterpretasian ya, pertanyaan seperti apa sih yang akan kita tanyakan ke siswa, Bapak dan Ibu, setelah membaca teks? Kalau kita mau mengecek kemampuan menginterpretasikan, pertanyaannya akan seperti apa, Bapak dan Ibu? Interpretasi itu apakah sesuatu hal yang eksplisit atau yang implisit menurut Bapak dan Ibu? Kalau interpretasi, implisit ya. Jadi interpretasi itu kan sesuatu hal yang terkait dengan anak harus berpikir ya. Anak harus berpikir dulu nih, baru dia bisa menginterpretasikan ya. Menafsirkan, kan bahasanya kan menafsirkan kalau menginterpretasikan. Jadi sesuatu hal yang mungkin tidak secara tersirat ada dalam teks, tapi dia bisa tafsirkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya seperti apa kira-kira? Contoh ya, contoh kita kasih teks nih tentang sesuatu tentang kehidupan seekor kancil misalnya. Kancil dan buaya misalnya. Ini untuk level ini ya, level MI ya. Kemudian kita ceritakan tuh keseharian kancil gitu, keseharian kancil dan buaya. Kemudian kita kasih pertanyaan bahwa apa namanya? Menurut pendapat kamu, apakah kancil itu menjalin persahabatan dengan buaya atau menurut kamu kancil itu adalah karakternya baik atau tidak? Tetapi itu tidak dinyatakan dalam teks ya. Itu hasil penafsiran. Nah, jadi itu interpretasi Bapak dan Ibu. Itu interpretasi itu adalah sesuatu hal yang dia harus berpikir dulu, dia harus mengkaitkan beberapa informasi faktual dalam teks sehingga dia bisa menyimpulkan sesuatu hal yang baru. Nah, itu interpretasi. Termasuk juga dengan kemampuan mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan itu dia harus mengintegrasikan beberapa informasi-informasi yang berbeda sehingga pemahaman dia terhadap informasi itu akan lebih utuh. Seperti itu ya, kalau misalnya teks itu ada beberapa, misalnya ada dua paragraf ya. Nah, kemampuan dia mengintegrasikan secara utuh antar paragraf itu adalah kemampuan mengintegrasikan. Jadi utuh gitu, pemahamannya itu utuh. Nah, itulah asesmen yang harus dilakukan para guru pada saat ingin meningkatkan literasi membaca tingkat dasar sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh rapor. Seperti itu kira-kira ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pada saat kita melihat rekomendasi, itu begitu kita cara memaknainya ya. Oh berarti deskripsi itu adalah gambaran apa yang sudah dicapai, ya itu deskripsi. Kemudian rekomendasi itu adalah hal-hal atau poin-poin yang sebaiknya dilakukan oleh madrasah terkait dengan peningkatan pengembangan literasi. Nah seperti itu ya. Jadi itulah salah satu tugasnya para guru dalam memaknai hasil rapor AKMI. Oke. Bapak dan Ibu, aksesibilitas rapor AKMI itu banyak ya. Jadi banyak. Jadi semua pemangku kepentingan itu punya akses ke hasil AKMI dalam bentuk rapor, tetapi beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Guru itu bisa melihat untuk kemudian menganalisis hasil AKMI untuk setiap siswa di dalam kelas mereka. Ya, jadi kelihatan tuh anak-anak kita namanya kelihatan, terus masing-masing anak itu punya skor berapa tuh kelihatan, gitu ya.
Nah, itu untuk level guru ya. Kemudian guru dapat membuat tindak lanjut berupa strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswanya dan untuk kelas yang diajarnya. Jadi kalau untuk akses guru itu dia lebih spesifik ya. Karena ada rekomendasi siswa gitu ya. Kita tahu nih oh bahwa kita tuh harus melakukan apa ya treatment ke siswanya. Nah, jadi kita bisa merumuskan mau melakukan tindak lanjut apa. Nah, kemudian madrasah dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dapat mengakses hasil serta rekomendasi tindak lanjut yang sesuai untuk cakupan wilayah kerja mereka. Nah, jadi kalau pemangku kepentingan misalnya Kemenaknya ya, itu Kemenak provinsi itu bisa melihat bagaimana hasil raport AKMI dari madrasah-madrasah yang berada pada provinsinya, seperti itu ya. Kabupatennya, kalau misalnya Kemenak kabupaten kota. Kemudian, raport AKMI mencakup peta kondisi tingkat kemahiran perliterasi beserta rekomendasi yang sesuai untuk masing-masing lingkup kerja dan tingkat kebutuhan. Oke. Bapak dan Ibu, hasil AKMI kan tidak ada rankingnya ya. Nah, tidak ada ranking tuh hasil AKMI ya. Nah, jadi tidak menyatakan peringkat 1, peringkat 1000 tuh tidak ada dalam raport AKMI. Tetapi yang dinyatakan dalam AKMI itu adalah capaian kompetensinya. Ya, capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan pembelajaran yang diterimanya sejak kelas bawah. Nah, kalau MI kan berarti sejak kelas 1. Ya, itulah capaian kompetensinya sekarang. Seperti itu. Kemudian perlu dipahami juga bahwa AKMI itu bukan alat ukur kelulusan atau kenaikan kelas. Jadi tidak mempengaruhi ya. Kalau hasil AKMI-nya, aduh kayaknya hasil AKMI-nya jelek deh. Gimana ya kenaikan kelas itu tidak mempengaruhi Bapak dan Ibu ya. Jadi hasil AKMI itu pemetaan sehingga Bapak dan Ibu itu tahu bahwa kompetensi anak kita di sini loh gitu. Bukan untuk alat ukur kelulusan atau kenaikan kelas. Jadi esensinya adalah hasil AKMI ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan belajar peserta didik, uh, merumuskan strategi pembelajaran yang mau seperti apa, serta membenahi ruang madrasah yang lebih kondusif. Intinya Bapak dan Ibu perbaikan, perbaikan, perbaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan soal nanti raport AKMI jelek malu deh kita sama stakeholder. Bukan seperti itu ya. Bukan juga nanti nggak naik kelas kalau misalnya ini nggak seperti itu. Tetapi esensinya adalah ini menjadi dasar atau referensi kita untuk melakukan perbaikan. Hah? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya hasil raport AKMI-nya masih jelek misalnya. Nggak apa-apa. Itu kan justru jadi apa ya informasi faktual yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk melakukan tindak lanjut. Jadi tidak usah malu nih nanti misalnya raport AKMI-nya terendah misalnya. Tidak usah, tapi justru itu menjadi informasi yang penting buat madrasahnya kira-kira, oh iya, oke, kita harus lakukan tindak lanjut. Sehingga apabila semua madrasah ini melakukan perbaikan-perbaikan, Bapak dan Ibu ya, insya Allah peningkatan literasi itu akan lebih cepat ya. Kalau setiap sekolah melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Bapak dan Ibu, hasil AKMI tidak akan banyak memberikan dampak jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Tadi saya sudah bilang ya, hasil AKMI itu bukan cuma sekedar, oh ini assessment udah selesai, stop, udah kelar di situ, tidak seperti itu. Tetapi ada tindak lanjutnya, ada keberlanjutannya. Ya, semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap hasil AKMI dalam bentuk rapor yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Oke? Nah, jadi ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Hasil AKMI, ya, ini kan beda-beda ya sesuai jenjangnya ya. Kalau MI terdiri atas deskripsi dan rekomendasi rapor madrasah. Tadi sudah kita lihat ada deskripsinya, ada rekomendasinya, dan rekomendasi rapor individu siswa. Jadi rekomendasi itu ada rekomendasi siswa dan ada rekomendasi madrasah, Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa namanya? Deskripsi rapor madrasah berisi capaian CK rata-rata. Nah, jadi rapor madrasah itu rata-ratanya peserta didik ya Bapak dan Ibu ya, kumulatifnya peserta didik. Dilengkapi rekomendasi tindak lanjutnya. Deskripsi rapor individu berisi capaian CK siswa dan rekomendasi tindak lanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sama ya. Itulah yang terdapat dari rapor AKMI
Jadi ada deskripsi, ada rekomendasi, ya. Deskripsi, rekomendasinya ada rekomendasi madrasah, ada rekomendasi siswa. Begitu ya. Nah, dan inilah yang akan kita jadikan referensi atau dasar bagi kita yang akan melakukan tindak lanjut di tingkat madrasah. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Bapak dan Ibu, kita akan melakukan refleksi selama 2 menit. Ya. Silahkan refleksikan di kolom chat saja, Bapak dan Ibu ya. Pertanyaannya ini banyak ya, tapi saya singkat saja. Saya akan ajukan satu pertanyaan saja, Bapak dan Ibu ya. Yaitu, eh, yang mana ya? Pertanyaannya banyak banget ya. Oke, pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu. Refleksi pertanyaan terakhir. Apakah yang akan Anda lakukan setelah memahami hasil AKMI? Bapak dan Ibu, silakan untuk menuliskan eh, jawabannya pada kolom chat di bawah ini. Sebagai penutup kita pada sesi memaknai hasil rapot AKMI. Selama 1 menit ya. Oke, apakah Anda yang sudah menjawab? Apakah yang akan Anda lakukan setelah memahami hasil AKMI? Silahkan di kolom chat. Oke, Ibu Bida sudah menjawab ya. Melakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar, dan strategi pengajaran sesuai CK hasil AKMI anak. Bapak dan Ibu, ya, jadi tepat ya, tindakan bijaksana yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah mendasarkan setiap tindakannya pada hasil rapor AKMI terlebih dahulu ya. Jadi, rapor AKMI-nya itu apa hasilnya, nah itu yang akan dijadikan dasar untuk tindak lanjut. Silakan yang lain untuk berpendapat. Di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Kita jadikan ruangan teater ya. Tuh, ih kok sayangnya nggak kelihatan sih tuh. Oke, yang lain masih ditunggu. Yang lain masih ditunggu Bapak dan Ibu. Silakan di kolom chat. Ini aja deh, kitchen. Oke, di kitchen. Oke, saya bacakan ya. Ibu Reni. Nah, setelah memahami hasil AKMI, saya akan melakukan perbaikan sesuai dengan baik. Itu ya, intinya Bapak dan Ibu ya, kita senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nilai rapot AKMI kita diharapkan akan semakin meningkat. Begitu ya. Bapak Hidayatullah belum saya sapa tadi pagi, baru masuk ya Pak ya? Habis selesai upacara Hari Santri, Bu. Mohon Oh iya maaf, Bu. betul. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ada Pak Sulton, Pak Sulton. Nah, Ibu Sultonah ya, melakukan perbaikan dalam metode pembelajaran, melakukan pendampingan kepada siswa yang CK-nya 1 berdasarkan hasil raport AKMI. Ya, kalau dulu CK-nya 1 dalam level AKMI itu kan perlu intervensi sehingga perlu pendampingan secara ekstra ya Bapak dan Ibu ya, pendampingan khusus. Nah, pendampingan khusus. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah selesai pada sesi awal, sesi pertama pemaknaan hasil AKMI.
tetapi kita akan lanjut ke sesi kedua yaitu literasi membaca. Kebetulan masih bersama saya, tapi saya mau izin kita foto dulu ya. Kan background kita udah bagus nih. Nah, kita foto dulu untuk sesi ini sebagai bukti. Ibu Iyam mengadakan obrolan dengan ibu bapak guru dan kepala sekolah menyampaikan hasil AKMI atau rapot anak-anaknya. Anak-anak yang ikut AKMI kemudian meminta sekolah menyediakan. Iya, Bapak dan Ibu, hasil rapot AKMI itu harus dipublikasikan ya kepada warga sekolah sehingga anak-anak tahu, guru-guru tahu gitu ya. Kemudian meminta sekolah menyediakan bahan penunjang. Betul, betul ya, karena harus ada peran serta sekolah untuk menyediakan bahan-bahan penunjang. Seperti buku-buku soal tentang AKMI yang mengandung soal literasi serta meminta guru untuk membantu anak-anak untuk memahami pembelajaran. Ya, guru-guru harus melakukan pembelajaran berbasis literasi ya. Nanti kita akan bahas dalam sesi wawasan dan desain ya. Kemudian Bu Ifat, nah Ibu Ifat, setelah mengetahui hasil AKMI tentunya melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil AKMI agar kemampuan siswa meningkat. Oke, baik sekali Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Bagus nggak background kita? Oh, kita mau ganti lagi nih. Lumayan Bu, bagus. Bentar ya, saya cari. Ini ada lagi, ada bioskop, ada TV. Oh, kalau gini bagus nggak nih? Ada auditorium. Aduh, Bapak dan Ibu, kita eksperimen sedikit ya. Ih, kecil-kecil banget kitanya ya. Ganti lagi deh. Ntar Bapak dan Ibu ya. Sebentar. Biar foto kita bagus Bapak dan Ibu ya. Kita ada orang berapa sih? 9 ya? 9, berarti kita cari seatnya yang 9 orang. Oh, ada yang 13. Nah, ini aja deh. Oke. Kita foto bersama Bapak dan Ibu ya. Kita foto bersama. Bentar. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini ternyata nggak bisa digedein. Padahal, iya. Nah, udah nyempil tuh, Bun. Oke, saya print screen ya. Bapak dan Ibu, gaya kita gaya ini dong. Gaya begini dong. Nah, Bapak-bapak tapi nggak mau begitu ya, Pak ya? Oh, Bapak gini aja, Pak. Gitu ya, Pak ya. Oke. Malu Bu. Tuh, Bapak-bapak gini aja. Semangat. Bapak semangat, Pak. Bapak dan Ibu senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Saya kirim ke grup ya. Bapak dan Ibu, kita akan istirahat dulu selama 5 menit ya. Kita akan istirahat selama 5 menit. Bapak dan Ibu silahkan untuk mengambil kopinya, ya, atau ke toilet atau kemana gitu ya. Kemudian nanti akan bergabung, jangan leave ya. Kita akan kembali pada 5 menit kemudian, kita akan membahas wawasan dan literasi membaca masih bersama saya. Oke, saya tutup dulu sesi ini Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu silahkan untuk off cam untuk 5 menit boleh ya, monggo. Saya juga mau ngopi-ngopi sedikit soalnya sebelum kita lanjut ya.
Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai kembali ya. Sebentar, saya mau cek. Hmm, ini ya, LMS dulu ya. Bapak dan Ibu, boleh di-mute suaranya? Oke, Bapak dan Ibu, eh, bahan ajar itu Bapak dan Ibu bisa akses di LMS ya. Di LMS itu tersedia, sudah saya conteng untuk diperlihatkan di peserta ya. Jadi silahkan untuk membuka sendiri di LMS bagian bahan ajar. Nah, di situ kami akan membuka satu persatu bahan ajar yang memang sudah diajarkan pada hari itu ya. Bapak dan Ibu silahkan mendownloadnya sehingga itu bisa menjadi eh, apa referensi ya, referensi buat Bapak dan Ibu dalam memahami kembali ya semua sesi pelatihan yang sudah kita lakukan selama 5 hari ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai kembali. Sudah sudah agak banyak. Tadi cuman 9 orang Bapak dan Ibu ya. Sekarang udah 13 orang rupanya ya. Berarti sudah bertambah. Kalau gitu kita ganti lagi deh. Kita ganti yang lebih besar kelasnya ya. Nah, oke. Sudah duduk semua ya dengan tertib. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai kembali kesempatan hari kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini adalah sesi wawasan ya, wawasan literasi membaca. Dan wawasan dan desain literasi membaca, walaupun cuma singkat ya, 1 JPL, tapi diharapkan ini akan memberikan pembekalan buat Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan tindak lanjut pembelajaran dari literasi tersebut. Saya share screen dulu. Share screen dulu ke sini ya. Oke. Cuman tertutup ya Bapak dan Ibu. Kita ubah lagi ya. Kita ubah lagi ke normalnya sebentar. Oke. Apakah sudah muncul? Masih. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu dengan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu ada yang backgroundnya bahasa nggak? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ada? Bahasa Inggris, Bu. Oh, ada ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kenapa saya tanya begitu? Karena literasi membaca ini walaupun bukan miliknya orang bahasa, tetapi sangat terkait dengan pembelajaran bahasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, orang-orang di bidang ini biasanya tuh mengenal literasi membaca dengan baik karena sudah terbiasa menggunakan teks-teks dalam pembelajarannya. Tetapi di dalam AKMI, Bapak dan Ibu, tidak ada literasi yang dimonopoli hanya dari satu mapel saja. Jadi, literasi membaca bukan miliknya orang bahasa Indonesia, literasi numerasi bukan miliknya orang matematika, literasi sosbud bukan miliknya orang IPS, dan literasi sains juga bukan miliknya orang IPA, tetapi milik seluruh guru mapel yang bisa mengintegrasikan keseluruhan literasi tersebut ke dalam mapelnya, ya. Jadi dalam AKMI itu semua guru, semua mapel itu bisa melakukan penguatan literasi. Baik itu literasi apapun ya dari keempat literasi tersebut, begitu juga dengan literasi terintegrasi. Nah, nanti kita akan belajar juga tuh setelah menyelesaikan wawasan dan desain literasi keempat literasi itu, kita akan masuk ke literasi terintegrasi besok ya. Bapak dan Ibu, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan sesi hari ini ya. Pembelajaran berbasis literasi, konten konteks tema, kemudian kompetensi dan capaian, dan isi dan kebahasaan.
Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, brainstormingnya akan saya bikin menjadi satu pertanyaan saja ya. Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, literasi membaca itu apa sih? Apakah literasi membaca itu adalah hanya sekedar kemampuan seorang anak untuk membaca huruf sehingga tidak disebut buta huruf atau lebih dari itu? Nah, saya mau salah satu berpendapat dong untuk menjawab pertanyaan yang ini. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang literasi membaca? Boleh raise hand kalau misalnya punya pendapat. Monggo. Izin Bu. Oke, mangga Ibu. Eh, Ibu yang nomor Reni. satu ya Bu ya. Ya, Ya, apa Bun. yang Ya, Bapak Bun. Ibu ketahui tentang literasi membaca? Literasi membaca itu yang saya ketahui yaitu kemampuan untuk memahami, Hmm? menggunakan dan mencari informasi, apa ya, merefleksikan Hmm? dan apa ya, memperoleh pengetahuan. Hmm? Itu Bu. Oke, Udah. jadi lebih luas daripada hanya sekedar membaca ya, Bun ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Ada yang mau menambahkan atau memberikan penguatan Bapak dan Ibu? Ada? Ya, nah jadi literasi membaca itu nanti kita lihat ya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan literasi membaca. Bapak dan Ibu, ini fenomena yang seringkali terjadi ya. Mungkin juga kita pernah lihat ya dalam keseharian kita bahwa, oh ternyata itu tidak semudah itu loh orang-orang punya literasi membacanya. Coba kita saksikan beberapa gambar ini Bapak dan Ibu. Gambar yang pertama itu gambar ada di pinggir jalan, kemudian ada palang yang melarang pembuangan sampah ya, dilarang buang sampah sepanjang jalan ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Apa yang ada di sepanjang jalan itu? Sampah Banyak yang sampahnya. Tuh, banyak sampahnya loh. Dilanggar, Bu. Padahal udah jelas-jelas loh. Ada palangnya dilarang buang sampah. Pertanyaannya, apakah masyarakat kita buta huruf Bapak dan Ibu? Tidak. Ya, tapi Enggak tidak kan? Orang buta berliterasi. huruf kita tinggal 0,0 sekian persen kan di Indonesia ini kan semuanya sudah bisa membaca. Jadi yang sebenarnya terjadi itu apa Bapak dan Ibu? tidak Tidak mem- disediakannya tempat untuk pembuangan sampah, Bu. Oke, boleh. Apa Bisa lagi? jadi karena tidak tidak ada disediakan oleh Boleh. Apa lagi? tidak ada kesadaran diri. Bu, nggak sampai kesadaran diri, cuma sekedar baca. Oh iya ya. Ia tidak memiliki literasi yang baik. Nah, seperti itu. Coba kita lihat gambar kedua, Bapak dan Ibu. Itu ada traffic light atau lampu merah. Kita tahu bahwa lampu merah itu artinya berhenti. Ya, ternyata apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Orang-orang itu ngelonyor aja loh, gitu. Padahal lampu merah. Apakah mereka nggak paham rambu lalu lintas? paham, Bu. Paham dong ya, paham. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang melanggar lalu lintas, Bapak dan Ibu? Apakah mereka tidak bisa membaca? Traffic light itu bacaan ya, Bapak dan Ibu, bacaan non teks tapi. Jadi dia berupa bacaan tapi non teks, bukan berupa teks tertulis ya. Tetapi dia dibaca. Kayak misalnya ada warna, warna merah berhenti, warna hijau stop, warna hijau jalan, warna orange hati-hati. Nah, itu bacaan. Faktanya masyarakat kita sudah bisa membaca tetapi hanya sebatas membaca saja, tetapi tidak melakukan pemahaman dan kesadaran gitu ya untuk mengaplikasikan dan menggunakannya. Nah, itu yang terjadi. Coba kita lihat gambar yang terakhir Bapak dan Ibu. Itu kayaknya ada di public place atau tempat umum, ada larangan, dilarang merokok. Ternyata di belakangnya itu ada orang lagi ngerokok. Berarti sebetulnya mereka itu nggak ngerti atau gimana ya? Nah, coba deh satu orang menyimpulkan dari ketiga gambar ini sebetulnya eh coba kita kaitkan. Orang-orang ini bisa membaca tapi tidak tidak punya literasi membaca yang baik. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang mau berkomentar nggak terhadap ketiga gambar ini? Kenapa dia disebut kok nggak bisa berliterasi membaca? Padahal bisa membaca loh. Ada yang punya pendapat? Monggo, Izin, Bu. monggo, Bun. Ya, Bu, betul. Kita itu bisa membaca tapi tidak dapat memahami isi bacaan itu. Tidak ada kesadaran. Literasi di Indonesia ya di Indonesia ini kurang, Bu. Gitu. Kurang memiliki
untuk menjaga lingkungannya itu kurang gitu. Bacaan Ya. itu diabaikan saja gitu, tidak mematuhi peraturan juga. Ya. Berarti Pada intinya, mm-mm. masyarakat Indonesia ini sudah bisa membaca, namun tidak semua orang yang membaca itu berliterasi. Karena literasi di sini bukan sekedar membaca, menulis, tetapi kita memahami situasi lingkungan di sekitar kita. Wah, ada Ya. apa ini? Gitu kan. Betul. Ya. Ya, jadi sebetulnya lebih dalam daripada hanya sekedar membaca ya, Bun ya. Iya, betul. Oke, bagus banget jawaban Bu Bida ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan kuatkan di sini Bapak dan Ibu ya. Kita akan kuatkan bahwa oh ternyata literasi membaca itu bukan cuma sekedar membaca. Oh, udah tahu tuh ya. Tetapi ini nih, kalau kata Pak Hatta, membaca tanpa merenungkan itu bagaikan makanan tanpa dicerna, nggak akan masuk sebagai gizi gitu ya. Kalau dari OECD 2022, jadi ini adalah organisasinya PBB dalam bidang pendidikan Bapak dan Ibu ya. Literasi membaca itu adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan pribadi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta berkontribusi pada masyarakat. Literasi membaca itu bukan cuman bisa baca tok tidak, tapi bagaimana dari dia membaca itu dia bisa paham, dia bisa pakai pengetahuan yang dia baca tadi, dia bisa berkontribusi buat masyarakat, dia bisa jadi orang yang berguna. Bayangkan ya, kalau misalnya semua kita itu berliterasi membaca, tidak ada lagi tuh yang melanggar aturan, karena sudah tahu, oh, aturan itu dibuat memang untuk dilaksanakan. Misalnya nih, lampu merah. Kalau saya jalan aja pas lampu merah, berarti ada dampaknya nih. Siapa tahu nanti, oh terjadi kecelakaan dan lain-lain. Nah, dengan kita mau berliterasi membaca, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta berkontribusi pada masyarakat, kemampuan literasi membaca itu akan menjadikan kita orang yang lebih baik dan masyarakat yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya berliterasi membaca itu seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Tidak cuma soal bisa membaca novel gitu atau hobi membaca, tetapi bagaimana bacaan itu bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik, berkontribusi pada masyarakat, meningkatkan pengetahuan dia sehingga dia menjadi orang yang lebih baik, lebih pintar, berwawasan dan akan sukses ya, tidak cuma buat dirinya tetapi juga untuk bangsanya. Wah, jadi luas sekali ya. Literasi membaca itu sangat luas Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah kemudian, dalam memberikan penguatan literasi membaca, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan? Nah, Bapak dan Ibu, saya tadi sudah menyinggung-nyinggung soal ragam bacaan. Dalam literasi membaca itu kita punya dua jenis konten, Bapak dan Ibu, yang dua-duanya perlu dikuatkan untuk anak-anak madrasah ya, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Nah, coba saya cek Bapak dan Ibu sudah tahu bedanya ya, mana fiksi, mana informasi ya. Kalau ceritanya adalah Si Malin Kundang itu fiksi apa informasi Bapak dan Ibu? Fiksi. Oke. Kalau misalnya Fiksi ya. judul ceritanya adalah fenomena maraknya drama Korea di Indonesia, itu fiksi atau informasi Bapak dan Ibu? Informasi. Ya, oke. Jadi kalau yang ada fakta, Fakta, data. betul, itu adalah informasi. Pertanyaan saya, apakah kita perlu memberikan keduanya atau cukup salah satu untuk anak-anak madrasah kita, Bapak dan Ibu? Dua-duanya. Keduanya. Ya, biasanya Bapak dan Ibu yang jarang diberikan itu justru teks fiksi loh Bapak dan Ibu. Karena dalam Iya, pembelajaran fiksi. itu banyak sekali ada teks informasi. Sementara anak-anak kita kadang-kadang nggak tahu loh ada dongeng di daerahnya. Nah, sekarang saya cek Bapak dan Ibu. Kalau daerah Banten ada dongeng apa coba? Ada cerita, bukan Legenda cerita gitu. ya? Ada legenda apa? Oh, legenda. Ada nggak? Legenda Ada atau dongeng? sejarah. Iya. Apa, Bu? Sejarah Sultan Hasanuddin. Sejarah? Sejarah apa, Bu? Sejarah Sultan Hasanuddin yang berkaitan dengan pelajaran SKI, IPS. Ya, Sultan Maulana Hasanuddin Ibrahim. Banten. Oh, Sultan Hasanuddin itu dari Banten. Oh, Ya, Sultan ya, Hasanuddin dari Banten. ya, iya, iya Bu. Oh, bukan dari Makassar ya, Bun? Bukan. Banten ada, Bu. Banten juga ada, Bu. Ya, ada Ada juga dua, Bu. Bu, ada di Oh, Hasanuddin jadi Banten. ada Ya. Banten juga ya. Berarti ada dua Ya. versi Sultan Hasanuddin ya, Bapak dan Ibu ya. Iya. Iya, saya taunya karena kalau Makassar kan ini ya, apa namanya, bendaranya Hasanuddin ya.
Oh, ternyata di Banten juga Sultannya Hasanuddin namanya ya. Sumur 7. Nah, apa Bun? Ada sumur 7 di Gunung Karang itu kan. Nah, Sumur Apa 7 di asal Gunung usul Karang. Tanjung Lesung juga ada. Apalagi Bun? Apa? Asal usul Tanjung Lesung. Dan Asal usul Pandeglang Kampung juga ada. Lesung. Ah, oke. Nah, pertanyaan saya Bapak dan Ibu, anak-anak kita tahu apa tidak sih legenda itu? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Nah, enggak kan? Kebanyakan mereka justru taunya itu teen lead, chick lead, novel, komik, Doraemon, kemudian apa komik. Ini, Bu. Iya, atau malah anak-anak zaman sekarang taunya gadget aja ya. Jadi tidak mengenal beragam teks. Nah, itulah Bapak dan Ibu di mana seorang guru bisa memasukkan gitu ragam bacaan termasuk juga teks fiksi. Anak-anak kita jangan sampai nggak tahu legenda yang ada nenek moyangnya sendiri tuh. Wah, padahal orang Banten nggak tahu cerita Banten, nggak tahu legenda Banten. Nah, itu yang kita hindari. Jadi guru-guru sebaiknya masukin tuh legenda Banten, dijadiin materi, dijadiin teks, dikaitkan dengan pembelajaran pada mapelnya Bapak dan Ibu. Itu termasuk penguatan dalam literasi membaca. Ya. Kemudian, dalam memberikan teks-teks itu Bapak dan Ibu juga perlu memberikan konteks yang beragam. Jadi ada banyak konteks Bapak dan Ibu ya. Dalam teks-teks itu ada konteks personal, konteks sosial, dan konteks religius. Dan ragam konteks ini juga perlu diberikan kepada seluruh siswa kita. Nah, sekarang coba saya cek Bapak dan Ibu perbedaan antara personal, sosial, dan religius. Kalau teksnya itu berjudul Liburanku, itu konteksnya apa Bapak dan Ibu? Personal. Personal ya. Jadi kalau Ya. terkait dengan kehidupan seorang individu, seekor hewan, itu personal teksnya. Kemudian, misalnya nih, eh tata cara haji dan umroh, itu masuk kemana Bapak dan Ibu? Religius. Religius karena menyangkut ibadah ya. Jadi, tapi religius itu tidak cuma menyangkut ibadah Bapak dan Ibu ya. Iya. Menyangkut nilai-nilai keagamaan itu juga religius. Misalnya kita nilai kejujuran, nilai berbakti kepada orang tua, nah itu juga nilai religius ya. Kalau sosial ada yang bisa kasih contoh nggak? Teks yang konteksnya itu sosial apa contohnya? Makhluk hidup ya, Bu. Iya. Hmm? Banjir kali, Bu. Cara Ya, boleh Buang sampah. banjir ya. Buang sampah. Jaga Ya, boleh Menjaga fenomena alam. maraknya pembuangan sampah gitu ya. Mm-mm. Ya, itu konteksnya Dari sosial. sosial ya, Bu. Ya, itu contohnya. Bagaimana dengan temanya? Nah, temanya ini adalah pokok pikiran dasar cerita. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, kita memilih tema-tema yang edukatif yang terkait dengan madrasah. Contohnya tentang lingkungan hidup, ya, eko madrasah. Nah, seperti itu topik-topik atau tema-tema yang sebaiknya kita kembangkan ya dalam pembelajaran literasi Karena membaca kamera. kita. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini juga cukup penting ya. Ini juga hal yang cukup penting untuk kita bentar ya, saya ada balas WA dulu ya. Capaian kompetensi. Oke, nah ini adalah capaian kompetensi Bapak dan Ibu ya. Jadi capaian kompetensi itu adalah kompetensi yang ada pada literasinya AKMI. Tadi sudah kita bahas bahwa kita punya CK1 sampai CK9. Kalau untuk MI itu CK1 sampai CK5. Nah, jadi CK1 itu adalah CK yang paling rendah dalam tingkat MI dan CK5 itu CK yang paling tinggi. Kalau kita sesuaikan dengan tingkat kemahirannya, sesuai ya Bapak dan Ibu, CK1 itu tingkat kemahirannya perlu pendampingan, CK2 dasar, CK3 cakap, CK4 terampil, dan CK5 perlu ruang kreasi. Nah, kalau kita melihat skema ini Bapak dan Ibu, coba saya tanya dulu ya. Misalnya nih, saya punya 3 orang anak. Anak pertama di MI, anak kedua di MTS, anak ketiga di MA. Pada saat mengikuti AKMI, hasil rapotnya itu ternyata sama-sama CK5. Apa sih maknanya Bapak dan Ibu? Apakah CK5 buat anak MI, MTS, dan MA itu sama? Tidak. tidak Bagaimana? Bagaimana Tidak. Bapak dan Ibu? tidak sama. Tidak Tidak sama. sama ya. Jadi kalau untuk anak MI ini kalau dia udah CK5 berarti dia hebat ya, udah perlu ruang kreasi. Tetapi kakaknya tidak. Dia masih level cakap. Tetapi untuk anak MA kalau misalnya dia masih ke CK5, apa artinya Bapak dan Ibu?
Perlu CK5 itu pendampingan. Untuk MTS cakep iya. ya. Kalau untuk Betul, untuk MTS dia cakep ya di tengah-tengah ya. Tapi sementara Ya, untuk MA kalau misalnya masih CK5 itu CK paling dasar. perlu CK paling pendampingan. rendah masih perlu pendampingan. Oh, berarti anak MI-nya itu udah perlu ruang kreasi, anak MTS-nya itu cakep, anak MA-nya itu Perlu pendampingan. sudah masih perlu pendampingan. Nah, seperti itu ya. Jadi CK itu akan sangat berbeda-beda tergantung dari jenjang mana, Bapak dan Ibu ya. Kalau kita jenjang MI, oh berarti kita referensinya dari CK1 sampai CK5. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah hal yang cukup mendasar terkait dengan capaian kompetensi. Kemudian tadi saya sudah menyebut-nyebut soal kompetensi. Nah, sebetulnya masing-masing literasi itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Dalam literasi membaca, itu kompetensinya itu ada 3, Bapak dan Ibu. L1, L2, L3. L1-nya apa? L1 itu adalah kompetensi literasi ya. L1-nya adalah kemampuan menemukan dan mengakses. L2-nya kemampuan mengintegrasikan dan mengintegrasikan. Dan level 3 adalah kemampuan, boleh di-mute, Bu? Kemampuan mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, jadi ketiga kemampuan ini merupakan 3 kompetensi yang ada dalam literasi membaca. Mulai dari L1 yang paling rendah, paling gampang, paling mudah dilakukan oleh siswa, kemudian naik ke level L2, dan yang L3 itu yang memang yang paling tinggi ya. Jadi bagaimana anak bisa mengevaluasi teks, bagaimana anak bisa merefleksikan isi teks dengan dirinya, hidupnya, kesehariannya, itu merupakan level yang paling tinggi, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau memberikan pemahaman anak untuk punya kompetensi menemukan dan mengakses, ya pertanyaannya hanya misalnya tanggal berapa Pangeran Diponegoro lahir, kapan terjadinya perang Diponegoro. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menemukan dan mengakses. Tapi kalau menginterpretasikan dan mengintegrasikan, itu informasinya tidak ada di situ, tetapi kita peserta didik itu menginterpretasikan sendiri gitu ya. Begitu juga mengintegrasikan. Jadi antar teks itu bisa anak integrasikan sehingga memiliki pemahaman yang utuh. Begitu ya. Kalau kemampuan mengevaluasi, jadi anak-anak bisa cek apakah ada kesesuaian antara judul dan isi. Nah, itu evaluasi atau refleksikan gitu. Bagaimana kamu merefleksikan perjuangan Ibu kita Kartini dengan fenomena emansipasi wanita pada zaman sekarang? Kemampuan merefleksi, kemampuan yang paling tinggi. Nah, jadi silahkan Bapak dan Ibu selaku guru madrasah untuk memvariasikan stimulasi dan juga soal-soalnya sehingga anak-anak itu bisa meningkat L1, L2 sampai L3-nya ya. Tidak cuman kemampuan menemukan dan mengakses. Jadi kalau ngasih soal itu Bapak dan Ibu jangan cuma sebutkan, jelaskan yang mereka bisa cari di teks gitu. Itu baru L1. Tetapi ajak dia untuk cari informasi yang tersirat yang nggak ada di situ, dia bisa simpulkan. Cari hal yang kira-kira dia bisa evaluasi. Ajak dia merefleksikan. Nah, hal-hal seperti itu akan meningkatkan kemampuan dalam literasi membacanya. Jadi, soalnya juga soal-soal, bukan lagi soal-soal L1 ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, CK ya, ini CK ya. Nah, CK-nya panjang Bapak dan Ibu. Jadi bisa silahkan Bapak dan Ibu scan barcode. Di situ ada lengkap ya CK, deskripsi CK dan aspek kebahasaan dalam literasi membaca. Oke. Ada teks tadi ya, belum saya sajikan ke Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini ada teks. Judulnya ada, kita berlatih ya, berlatih mengenal teks ya. Teks ini judulnya Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Pelestarian Ekosistem. Menurut Bapak dan Ibu, ini teksnya, kontennya apa sih? Kontennya teks fiksi atau teks informasi? Informasi. Informasi ya. Sepakat informasi ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Bagaimana konteksnya Bapak dan Ibu? Apakah konteksnya personal, sosial, atau religius? Sosial. Alasannya Bun? Karena ini kan memberitahu untuk seluruh masyarakat cara pengaruh kegiatan kita sehari-hari akan mempengaruhi kepada pelestarian ekosistem kan Bu? Ya, jadi terkait dengan kehidupan bermasyarakat ya.
Ya, Oke, sosial. Ya, sosial, Kalau Bu. temanya apa, Bun? lingkungan. Ya, lingkungan ya Menjaga sepertinya lingkungan. ya. Ya, menjaga lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah mengenali ya ragam teks dan Bapak dan Ibu silahkan untuk menemukan teks-teks yang sesuai dengan memvariasikan kontennya, memvariasikan konteksnya dan temanya. Kalau tapi tentu saja tema-tema kita menghindari tema-tema politik, Bapak dan Ibu ya. Jangan nanti Bapak dan Ibu kasih teks tentang politik misalnya. Aduh, jangan ya. Jadi kita memberikan tema-tema yang aman, yang steril, yang memang itu netral ya. Kemudian jangan juga tema-tema yang menyangkut sara Bapak dan Ibu ya. Jadi kita menghindari gitu teks-teks yang potensial akan apa namanya? Multitafsir. Nah, jadi kita silahkan memberikan teks-teks yang beragam, tetapi kita memberikan tema-tema yang edukatif, yang netral, yang tidak mengandung muatan-muatan yang kira-kira nanti akan bermasalah gitu ya. Jadi diserahkan ke Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira dengan memperhatikan konten, konteks, tema, CK ya, Bapak dan Ibu sudah kebayang belum sih pengembangan literasi? Nah, ini ya. Ini juga ya perlu juga meningkatkan kompetensi L1 sampai L3. Bapak dan Ibu apakah sudah kebayang bagaimana cara melakukan pengembangan literasinya di kelas? Nah, kita akan berefleksi ya. Kita akan berefleksi. Silahkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan refleksinya itu ada banyak, tapi saya pilih satu aja ya Bapak dan Ibu ya. Satu saja. Yang pertama aja Bapak dan Ibu. Apa harapan Bapak dan Ibu terhadap penguatan literasi membaca di madrasah Bapak dan Ibu? Silahkan pertanyaan refleksinya dijawab pada kolom chat selama 1 menit ya. Yang pertama aja Bapak dan Ibu ya. Apa harapan Bapak dan Ibu terhadap penguatan literasi membaca di madrasah? Akan apa gitu? Akan ada apa? Akan meningkatkan apa? Akan seperti apa? Nah, silahkan menuliskan harapannya. Oke, kita stop share dulu. Silahkan dijawab di sini ya. Nah, apa harapan Bapak dan Ibu terhadap penguatan literasi membaca di madrasahnya? Monggo, dijawab di kolom chat dalam waktu 1 menit. 14 ya. Oke, monggo silakan di kolom chat. Ya. Akan melakukan penguatan literasi membaca di setiap pembelajaran, kata Ibu Reni. Oke. Lanjut yang lain. Saya print screen dulu ya. Nanti deh print screen terakhir deh. Pak, Bu Reni. Nah, Bu Reni akan, baru Bu Reni yang jawab nih. Ayo, yang lain ditunggu. Ada Ibu Fitri, ada Bu Heni, ada Pak Rosid, Bu Sultonah, ada Bu Nelly, ada Bu Sumantri, ada Bu Bida, ada Bu Ifat, dan ada Pak Husnu. Oke, mangga. Bu Fitri, ya ada Bu Fitri ya. Nah, sudah ada jawaban dari Bu Iyam. Harapannya anak-anak lebih suka membaca. Ya, betul. Daripada scroll-scroll sosmed. Waduh, harapan yang sangat baik Ibu Iyam ya. Karena begitulah ya fenomenanya ya. Anak-anak kita kan sudah sejak ada HP itu udah susah kayaknya baca. Dulu Bapak dan Ibu saya ingat banget. Anak-anak saya tuh masih suka kalau saya ajak ke Gramedia. Silahkan. Mau ambil buku apa aja tuh suka gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya minat membacanya juga jadi kurang ya. Sekarang Iya kan? Betul ya, Bun? Padahal saya udah ini loh, udah Bu, ambil tantangan aja. banget itu. Ih, tantangan banget. Membaca Tantangan soal banget. aja kadang terlalu cepat, Bu. Betul. Betul. Kadang-kadang membaca soal atau stimulasi yang terlalu panjang aja dia males, Bapak dan Ibu ya. Jadi tinggal dia, Betul, Bu. betul. Nah, itu tantangan bingit lah pokoknya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Pak Hidayatullah. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak didik, kita harus memberikan anak sebuah buku. Iya, sebuah buku yang beragam genre-nya ya. Bu Ifat, harapan saya
Siswa-siswi tidak hanya mampu berinteraksi, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat anak-anak sekarang lebih suka mengikuti yang tren di sosmed. Betul sekali ya. Di zaman saya dulu, Bapak dan Ibu masih suka membaca, walaupun komik ya, Candy Candy, Doraemon ya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya. Pak Husnu, harapannya tersedia di pojok kelas ada ruang membaca karena di madrasah kami belum tersedia perpustakaan. Pak Husnu harus segera ya diusulkan. Kalau belum ada ruangan khusus, kita bikin ruangan pakai sekat. Jadi silakan pakai satu ruangan yang kira-kira ada space dikit buat taruh rak di situ. Ya, jadi deh perpustakaan. Kalau kita mau nunggu pengadaan ruangan baru kayaknya lama ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, nanti diusulkan kepada kepala sekolahnya. Sekolah Pak Husnu sudah akreditasi apa madrasahnya? B. Nah, apalagi B. B itu udah harus punya perpustakaan loh Pak Husnu. Ya, Ya, siap. iya nanti turun malah akreditasinya bisa jadi turun C kalau sarprasnya tidak lengkap. Nah, jadi silakan kepala sekolahnya didorong untuk bikin perpustakaan. Kalaupun belum bisa punya ruangan khusus, kita bikin nih ruangan apa gitu, terus kita sekat, kita kasih karpet, kita kasih meja-meja, rak-rak. Nah, kalau bukunya belum ada dana, kita minta bantuan Bapak dan Ibu ya. Bantuan itu bisa dari manapun. Bisa dari guru nyumbang satu buku, anak-anak nyumbang satu buku. Nggak terasa loh. Walaupun cuma buku 30.000 ya Bapak dan Ibu ya. Ternyata bisa melengkapi koleksi. Begitu ya PR-nya Pak Husnu ya. Kemudian Bu Nelly menjadikan literasi sebagai budaya positif. Nah, bagus sekali. Baik, Bapak dan Ibu, semuanya sudah menjawab dengan baik ya. Dan sesi literasi membacanya juga sudah kita lewati bersama. Setelah ini Bapak dan Ibu akan bersama-sama dengan beberapa instruktur lain dalam literasi lain ya. Dalam literasi numerasi dan lain-lain. Sebelumnya kita foto bersama kembali Bapak dan Ibu ya. Nah, biar jadi bukti bahwa Bapak dan Ibu itu mengikuti gitu. Ada fotonya ya. Silakan untuk tampil on kamera dulu. Saya mau foto. Bapak dan Ibu, jangan lupa kita kelihatan tersenyum seperti orang yang bahagia ya. Oke, walaupun Bapak dan Ibu punya banyak masalah di rumah ya nggak apa-apa lah. Kita tetap tersenyum ya. Oke, boleh. Bu Siap, Fitri mana muka Bu Fitri? main. Smile ya. Bu Fitri, nah, Bu Fitri, Bu Sumantri belum ada mukanya. Pak Rosid, Bu Sultonah. Ayo, on cam dulu yuk. Foto dulu terakhir. Nah, baik. Pak Rosid, Bu Fitri, Bu Sumantri. Oke, kita foto ya. Senyum Bapak dan Ibu, kelihatan gigi. Senyum 3 jari. Oke. Sebentar, saya kirim ke grup ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini dalam 2 sesi pemaknaan hasil AKMI dan literasi membaca. Insya Allah kita akan bertemu kembali kalau nggak salah tuh lusa deh ya, dalam literasi terintegrasi kalau nggak salah apa besok apa lusa, besok kayaknya ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat sampai hari Jumat, oke? Terima kasih, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bun. Kok belum ada ya instruktur berikutnya? Bapak dan Ibu boleh. Siapa ya instruktur berikutnya ya? Di sini ada, Bu. Bu Nur Hayati. Oh, Ibu Nur. Sudah. Ibu Nur apakah sudah hadir? Sudah. Oh, udah ya, Bu Nur. Bu Nur, saya jadikan host ya. Halo? Oke, saya jadikan host untuk Bu Nur Hayati ya. Bu Nur, silahkan Bu Nur, saya sudah jadikan host ya. Ih, kok Bu Nurnya nggak jawab? Oke, Bu, bentar, Bu. Oh, oh iya, ada ya. Oke, Bu, ya, saya pasang aplikasi di HP. Oh, siap. Semangat teman-teman ya. Saya live dulu ya.